Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan PBAK online pada mahasiswa baru angkatan 2020. Salawat beriring salam terlimpah dan tercurah hendaknya buat Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berbahagia, dan khususnya mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi angkatan 2020. Hari ini kita akan melaksanakan PBAK dalam bentuk daring atau dalam jaringan di masa pandemi COVID-19. Saya selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi diberikan amanah untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan program kegiatan, penganggaran, fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Bidang AUPK itu adalah sebuah bidang yang mencoba membantu program kegiatan unit-unit kerja termasuk di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang pertama saya ingin menyampaikan program kerja yang dilakukan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya ingin membagi ke dalam dua bentuk program kegiatan. Yang pertama adalah rencana kegiatan dan yang kedua adalah bentuk kegiatan. Setiap kegiatan itu direncanakan dan diusulkan oleh program studi. Di Fakultas Dakwah ada 4 program studi, yaitu Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah, kemudian BKI atau Bimbingan Konseling Islam dan Pengembangan Masyarakat Islam. Keempat prodi ini adalah mitra kerja Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang kemudian diminta untuk mengusulkan program-program kerja mereka sebagai program kerja unggulan setiap tahun. Setelah program kerja diusulkan, maka dilakukan rapat pimpinan untuk mencoba mengidentifikasi program-program kerja tersebut apakah skala prioritas atau tidak. Nah, setelah dirapatkan pada rapat pimpinan tersebut, maka melalui Dekan Fakultas Dakwah diusulkan ke bagian perencanaan untuk dikeluarkan POK atau petunjuk operasional kegiatan. Sementara itu, program kegiatan itu bisa dalam beberapa bentuk. Paling tidak ada 4 bentuk kegiatan yang biasanya dilaksanakan pada setiap tahunnya. Yang pertama, kegiatan pada bidang akademik. Ini seperti seminar, kemudian pembinaan, pelatihan, kemudian peningkatan mutu akademik dan seterusnya. Kemudian ada juga pembinaan pada sisi kemahasiswaan yang sebetulnya pembinaan pada bidang kemahasiswaan ini juga dikerjasamakan pada bagian kemahasiswaan seperti kegiatan PBAK dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua, bentuk kegiatannya adalah pengadaan barang dan jasa. Fakultas Dakwah juga biasanya mengalokasikan anggaran untuk pembelian AC di ruang kuliah atau kelas, kemudian pembelian infokus untuk kegiatan belajar mengajar mahasiswa, pembelian komputer untuk
laboratorium atau studio-studio yang ada di fakultas, kemudian laptop dan sebagainya. Semua barang ini sebetulnya untuk menunjang kegiatan akademik dan administrasi. Selanjutnya adalah penganggaran program kegiatan penganggaran untuk pemeliharaan. Jadi barang-barang yang sudah dimiliki sebagai aset negara itu setiap tahunnya dialokasikan untuk dianggarkan pemeliharaannya. Selanjutnya adalah penganggaran. Pada bagian keuangan, rencana penganggaran itu dilakukan pada setiap tahun anggaran. Rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk satu periode ke depan. Jadi misalnya pada tahun 2021 kita ingin melakukan kegiatan apa, lalu pada tahun ini kita sudah harus menganggarkan kegiatan itu sebagai kegiatan dengan skala prioritas. Pada konsepnya sebetulnya prinsip penganggaran itu ada beberapa hal. Yang pertama, anggaran harus berprinsip transparansi dan akuntabilitas. Jadi menganggarkan kegiatan itu harus setransparan dan dijamin akuntabilitasnya. Kemudian yang kedua adalah disiplin anggaran. Ukurannya rasional dan bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah keadilan anggaran. Anggaran itu seharusnya dan selayaknya dapat dinikmati oleh semua kelompok masyarakat. Kalau di kampus adalah mahasiswa dan sivitas akademika, baik dari dosen, tendik, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah efisiensi dan efektivitas anggaran. Anggaran itu adalah dilakukan tepat guna dan tepat sasaran. Jadi kalau kita menganggarkan sebuah kegiatan, maka kegiatan yang kita lakukan harus tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat penggunaan. Jadi efisiensi dan efektivitas harus diutamakan. Kemudian yang terakhir adalah disusun dengan pendekatan kinerja, output dan outcome-nya yang akan menjadi topik penting dalam sebuah kegiatan itu harus terukur. Jadi misalnya kegiatan itu bermanfaat untuk apa, itu harus dapat diukur secara tepat. Kemudian dalam istilah penganggaran ada beberapa istilah yang muncul, misalnya ada DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran, kemudian ada PAGU, yaitu batas tertinggi yang diberikan oleh pemerintah. Dengan sistem keuangan negara, maka tidak boleh melampaui batas-batas yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir terkait dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saat ini Fakultas Dakwah dan Komunikasi memiliki 23 ruang belajar atau ruang kelas yang tersebar ke beberapa gedung. Di Fakultas Dakwah sendiri itu ada beberapa gedung atau ruang kelas, kemudian di gedung bersama dengan Fekonsos itu ada beberapa kelas, kemudian di ruang IC atau gedung IC ada beberapa kelas, kemudian di gedung Tarbiyah itu ada beberapa kelas. Jadi jumlah kelas kita itu sekarang adalah 23 kelas. Kemudian untuk menunjang kegiatan belajar ini, mahasiswa juga disediakan beberapa sarana. Misalnya ada ruang teater, itu satu untuk beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian perpustakaan di UIN atau pusat. Kemudian yang paling penting sebetulnya dalam proses pembelajaran itu ada beberapa labor. Di fakultas ada 3 laboratorium, yaitu laboratorium komunikasi, kemudian laboratorium dakwah, dan laboratorium desain grafis.
dan multimedia. Dari beberapa labor itu diturunkan beberapa studio atau membawahi beberapa studio. Ada studio TV, ada studio radio, ada studio fotografi, kemudian ada rumah dai, kemudian ada klinik konseling dan travel haji umroh yang kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dan skill terhadap keilmuan-keilmuan program studi. Selanjutnya, kita memiliki juga beberapa ruangan sebagai tempat pelayanan bagi para mahasiswa. Yang pertama adalah ruang prodi atau program studi atau jurusan. Ada ruang program studi ilmu komunikasi, kemudian ada ruang prodi bimbingan konseling Islam, ada ruang prodi manajemen dakwah, kemudian ada ruang prodi pengembangan masyarakat Islam. Kemudian di lantai bawah itu juga dilengkapi dengan ruang umum, kemudian ruang akademik, kemudian ruang munakasah. Itu ada 2 unit yang bisa digunakan satu hari, itu bisa 4 sesi untuk munakasah, untuk seminar proposal, untuk kegiatan-kegiatan yang lain untuk pelayanan akademik mahasiswa. Kemudian di lantai 2 ini ada ruang dekan, kemudian ruang wakil dekan bidang APL, kemudian ruang wakil dekan bidang AUPK dan ruang wakil dekan bidang KAK. Kemudian ada ruang rapat pimpinan dan 1 ruang untuk pengembangan fakultas, yaitu ruang pengembangan jurnal dan beberapa ruang yang lain yang bisa digunakan untuk pengembangan. Sebelum diakhiri, kami menyampaikan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi angkatan 2020, selamat datang di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Mudah-mudahan mahasiswa semuanya betah dan dapat menimba ilmu secara baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Fakultas Dakwah dan Komunikasi berawal dari program studi ilmu dakwah yang berada di Fakultas Usuluddin IAIN Susko Pekanbaru. Pada tanggal 27 Februari 1998, ilmu dakwah memisahkan diri menjadi Fakultas Dakwah dengan 2 program studi, yaitu Pengembangan Masyarakat Islam dan Bimbingan Penyuluhan Islam. Seiring berjalannya waktu, fakultas ini membuka program studi baru, yaitu Ilmu Komunikasi, Diploma 3 Pers dan Grafika, serta Manajemen Dakwah. Dengan ditambahnya prodi tersebut, fakultas pun berganti nama menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi memiliki fasilitas dan pelayanan memadai untuk kegiatan belajar mengajar, agar menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan kompetitif, dengan mengintegrasikan sains dan teknologi, serta seni dengan nilai-nilai keislaman.
Saat ini, Fakultas Dakwah dan Komunikasi memiliki 7 laboratorium, yaitu Laboratorium Komputer, Laboratorium Dakwah, Laboratorium Konseling, Laboratorium Fotografi, Laboratorium Radio, Laboratorium TV, Laboratorium Haji dan Umroh. Selain itu, Fakultas Dakwah dan Komunikasi memiliki berbagai jenis unit kegiatan mahasiswa yang mampu menunjang minat dan bakat mahasiswa. FDK berkomitmen menghasilkan sarjana yang unggul dan kompetitif dengan mengintegrasikan sains dan teknologi serta menjunjung seni dan nilai-nilai keislaman. Visi Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah terwujudnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam bidang dakwah dan komunikasi unggul, kompetitif dengan mengintegrasikan sains, teknologi, dan seni dengan nilai-nilai keislaman di Asia Tenggara pada tahun 2018. Mari bergabung bersama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau